Qiraah sab'ah adalah 7 bacaan atau bacaan Al-Quran yang diriwayatkan, disandarkan pada satu imam dari 7 imam yang sudah diakui kesohihan bacaan beliau-beliau semua. Dan saya bersaksi setelah saya jegur, saya belajar qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu mudah. Mudah, sangat mudah jika ada minat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang sama kita hormati Romo Yai beserta keluarga besar beliau. Yang sama kita hormati seluruh pengurus jajaran di Pondok Pesantren Madrasatul Quran, dan yang kami banggakan seluruh santri MG dan penonton yang insya Allah berbahagia. Langsung saja, kami di sini ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan sama belajar menyangkut tentang qiraah sab'ah. Sebelumnya, ada baiknya kita memulai pembahasan pada kali ini. Kita amit dulu kepada muassis pondok pesantren kita, Al-Maghfurah, Romo Yai Yusuf Asyar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususnya rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sudah hadir di hadapan kami beliau Ustadz Ali Nurus Sobah dan Ustadz Alamul Huda Al-Muzaki. Beliau berdua ini merupakan salah satu pembina Al-Quran di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebireng Jombang. Langsung saja untuk perkenalan, pertama beliau Ustadz Muhammad Ali Nurus Sobah dari Banyuwangi. Beliau sudah hafid tahun 2015 dan wisuda qiraah sab'ah tahun 2019. Sudah qiraah sab'ah tahun 2019. Karena pembahasan kita ini menyangkut qiraah sab'ah ya. Apa sih yang menjadi kerentek sampean untuk bisa ikut program qiraah sab'ah, bisa menyelesaikan sampai selesai, dan pengalaman-pengalaman apa yang bisa menginspirasi teman-teman supaya bisa mengikuti qiraah sab'ah? Jadi saya pribadi awal masuk Pondok MG itu pada tahun 2014. Kemudian mengikuti program yang ada di sini, program Binador, program tahfidz, kemudian program qiraah sab'ah. Saya pribadi sudah hafidz pada tahun 2015. Setelah itu ada waktu jenjang yang sangat banyak, waktu kosong sangat banyak sekali. Di antara waktu itu karena saya sangat kosong dan nggak ada pikiran untuk ke qiraah sab'ah, karena memang tujuan awal saya aliyah di sini 3 tahun selesai, Quran selesai, akan lanjut studi ke Timur Tengah. Tapi orang tua berkata lain, karena beliau berdua belum mengizinkan saya untuk studi ke Timur Tengah untuk strata 1. Beliau mengizinkan saya untuk strata 2 baru boleh ke Timur Tengah. Jadi saya ketika itu sempat juga berpikir, aku kan Timur Tengah terus lapo aku gini kan. Akhirnya waktu itu saya juga sempat direkomendasikan oleh Ustadz Aziz Muslim dari unit tahfidz untuk mengambil program qiraah sab'ah. Karena pada waktu itu sangat jarang sekali yang minat dan ingin untuk setoran qiraah sab'ah. Karena itu saya juga tertarik untuk bisa ikut setoran qiraah sab'ah. Kemudian saya sowan kepada, waktu itu saya disuruh ke Bapak Yai Muhtadi Mukhtar. Saya ke beliau sowan matur,
bahwa saya akan memulai setoran qiraat sab'ah. Setelah matur, beliau menyuruh saya untuk pulang dulu mempelajari tentang bagaimana setorannya, dan saya nggak perlu nulis lagi. Karena dulu itu sejarahnya disuruh nulis Ya, lengkap 30 juz. satu Ya, Al-Qur'an. satu Al-Quran itu dengan kaidah-kaidah urut-urutannya setoran sab'ah. Dan waktu itu karena sudah ada kitab yang terbit dari Kudus, maka saya juga langsung setoran saja, nggak perlu untuk nulis lagi. Setelah itu saya pulang ke pondok dan tanya-tanya ke para ustadz yang sudah selesai qiraat sab'ah, termasuk ada Ustadz Solah. Saya tanya ke beliau, waktu itu masih Al-Fatihah ya awal-awalnya, setoran Al-Fatihah seperti itu. Setelah tanya beliau dan paham dengan bagaimana setorannya, saya kembali ke beliau untuk setoran. Itu akhirnya di pertengahan jalan mungkin ada sedikit cobaan mungkin, atau kesulitan-kesulitan yang bisa sampean bisa bertahan di situ sampai selesai, itu apa? Tipikal saya adalah ketika saya sudah mengambil suatu apapun, maka saya nggak akan keluar dari situ kalau belum tuntas. Ketika saya ambil qiraat sab'ah, memang sempat banyak rintangan, banyak hambatan karena keinginan saya untuk boyong dari pondok, untuk studi di luar, dan sempat juga waktu itu ditawari oleh saudara saya. Beliau termasuk pegawai di Kementerian Agama Pusat, dan beliau punya yayasan lembaga di daerah Parung Bogor. Saya diminta beliau untuk kuliah di sana dan membantu mengajar di sana waktu itu setelah saya lulus aliyah. Dan orang tua mengizinkan juga waktu itu. Setelah itu, kalau orang tua mengizinkan, saya minta beliau-beliau itu untuk sowan ke guru-guru saya, termasuk pada Pak Muhtadi. Ketika kami sowan ke Pak Muhtadi, jawaban dari beliau sungguh membuat saya berbalik arah 180 derajat. Awalnya ketika saya ke sana minta ingin boyong, justru jawaban beliau itu malah membuat saya bertahan di sini untuk selesai setoran qiraat sab'ah. Jawaban beliau gimana? Jadi beliau jawab begini, coba lek sampean budal rono berangkat ke sana untung karena di sana memperoleh tenaga pengajar baru. Tapi sampean juga akan merugi karena belum selesai setorannya. Tapi lek sampean nang kene, sampean di MG, sampean iso nuntasno setoran sab'ah dan juga bisa mengajar berbagi ilmu dengan para junior-junior adik-adik di sini. Berarti unik ya, beliau itu menggiring kita untuk bisa berpikir logis seperti itu. Nggak langsung menyuruh di sini aja gitu. Jadi memberi alasan. Nah, untuk narasumber selanjutnya, Ustadz Alamul Huda Al-Muzaki dari Lamongan. Beliau sudah hafid tahun 2016 Yes. dan sudah qiraat sab'ah tahun Masih dipending. masih dipending. Tapi sekarang sudah hatam ya. Alhamdulillah sampun. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada sedikit pengalaman yang bisa dibagikan kepada teman-teman. Sekiranya itu bisa menginspirasi teman-teman untuk mengikuti program qiraat sab'ah, dan gimana sih perjalanan sampean dari awal sampai akhir mengikuti qiraat sab'ah itu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pengalamannya Mas Soba juga. Karena beliau masuk sab'ah itu bukan karena rencana. Saya juga seperti itu. Awalnya setelah 3 tahun di MTS, saya menyelesaikan hafalan 30, kemudian wisuda dan menyelesaikan tashe 3 kali. Saya mengajukan kepada orang tua untuk bisa melanjutkan studi di Mu'alimin Tabak Beras. Tapi karena nasihat dari guru, karena nasihat dari orang tua juga, hasil istikharah, hasilnya pun diutus untuk tetap di sini. Kemudian karena keinginan kuat saya untuk bisa melanjutkan di Mu'alimin itu, akhirnya pudar. Kemudian saya matur ke orang tua, ke guru tahfidz saya, Ustadz Miftahul Huda. Beliau juga mendukung rencana saya untuk mengikuti qiraat sab'ah. Itu kelas 1 aliyah. Kelas 1 aliyah. Kemudian saya matur ke tahfidz,
ke Ustadz Ajis Muslim dan diutus beliau untuk sowan ke Yai Muhtadi Muhtar. Jadi terus gurunya saya sama beliau sama. Oh, satu perguruan. Satu perguruan gitu. Nah, sowan ke beliau berkali-kali, akhirnya saged panggil beliau. Beliau mengutus untuk besok insya Allah Sabtu mulai, tanpa dijelaskan bagaimana nanti setorannya atau Bismillah Sabtu budal ya. Belajar sampai dalam, diutus beliau. Ayo moco. Apa yang dibaca? Apa? Saya nggak tahu apa-apa. Kalau buat ngetes nopo-nopo. Akhirnya beliau menjelaskan, gini, Rasabah itu gini. Nanti setorannya sama kayak gini. Akhirnya saya pun bisa setoran setiap hari hingga hatam. Tapi di perjalanan banyak tantangan karena waktu itu saya belum kenal Mas Soba sebagai senior dan lain-lain senior yang sudah belajar Kirasabah saya juga belum kenal. Saya ini kalau nggak ke beliau, tanyanya ke siapa kalau belajar? Beliau Pak Muhtadi. Beliau ke Pak Muhtadi. Bingung ya, akhirnya ya kadang-kadang angger budal nanti dijelaskan sama beliau. Nah, terus sampai sekarang ya alhamdulillah selesai dengan tantangan-tantangan. Kadang-kadang nggak punya guru untuk bertanya, guru-guru sebelum belajar itu. Karena ya alhamdulillah selesai. Dan saya bersaksi setelah saya jegur, saya belajar qiraah sabah itu mudah. Mudah, sangat mudah jika ada minat. Setelah kita mengetahui pengalaman-pengalaman beliau, ada baiknya kita juga tahu tentang apa sih yang disebut dengan ilmu qiraat dan sejarah-sejarah yang menyangkut ilmu tersebut. Monggo bisa disampaikan Ustaz Ali Nur Sobah. Ketika kita berbicara tentang ilmu qiraat, biasanya segelintir orang akan berspekulasi bahwa itu adalah ilmu tentang seni keindahan dalam baca Al-Quran. Seperti contoh yang kayak dicontohkan Haji Muammar, qari internasional dari Indonesia. Beliau kan punya suara indah dan punya keindahan ketika baca Al-Quran. Sehingga mungkin beberapa orang akan beranggapan bahwa ilmu qiraat itu adalah ilmu nazom, tentang keindahan lagu-lagu. Seperti ada lagu Bayati, lagu Sobah, Hijaz, dan seterusnya itu. Tapi yang akan kita bahas dalam sini, ilmu qiraat adalah beda. Ilmu qiraat itu adalah sebagaimana Syekh Ibnu Ghazali memberikan pengertian ilmun bikaifiyati adai kalimatil Quran wa ikhtilafuha ma'zuwan binaqilihi. Jadi ilmu yang membahas tentang tata cara bagaimana membaca kalimat dalam Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya itu disandarkan, dinisbatkan pada perawinya. Seperti itu. Ketika berbicara seperti itu, maka qiraah sab'ah adalah 7 bacaan atau bacaan Al-Quran yang diriwayatkan, disandarkan pada satu imam dari 7 imam yang sudah diakui kesohihan bacaan beliau-beliau semua. Kalau menyangkut tentang sejarah, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang kok bisa Al-Quran itu, kan banyak teman-teman itu bertanya-tanya, kok bisa Al-Quran itu turun itu banyak? Apa melatar belakangi di situ yang akhirnya bisa ada 7 bacaan dan dari 7 bacaan itu berbeda-beda. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz Alamul Huda sejarah-sejarahnya dari awal. Dari literatur yang pernah saya baca itu, sejarah adanya ragam bacaan Al-Quran itu diawali dari turunnya Al-Quran itu diturunkan dengan satu bahasa atau satu dialek. Waktu itu dialek Quraisy, karena Al-Quran pertama kali diturunkan untuk kaum Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad seiring perkembangannya Islam,
kaum bangsa Arab juga mempelajari Al-Quran. Nabi Muhammad merasa kalau umatnya itu tidak mampu apabila Al-Quran itu hanya satu bahasa atau dialek itu. Karena banyak kabilah-kabilah. Iya itu. Karena kabilah-kabilah tersebut juga mempunyai khasnya masing-masing bahasanya. Ya kayak di Indonesia seperti itu kan. Ada loh Jawa, Sulawesi kan beda semua. Madura. Nah, saya di Gresik itu kalau bicara gede seru. Tapi kalau di Jombang sini gawede. Kalau di Jawa Tengah gedi. Itu logat-logat seperti itu yang dimaksud. Atau mungkin ada lagi yang kayak di Banyuwangi, Kelendi. Kalau di Jombang mungkin piye. Seperti itu. Kan sama maknanya. Jadi Nabi Muhammad itu mempertimbangkan umatnya. Kalau Al-Quran itu hanya satu bahasa, maka mereka pun tidak mampu mempelajarinya. Kemudian Nabi Muhammad matur nang malaikat Jibril. Kalau saya ini diutus untuk banyak kaum, anak-anak, ummi yang tidak bisa baca tulis, kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau begini ya tidak akan bisa. Kalau Al-Quran hanya satu bahasa ini tidak bisa. Maka tolong Al-Quran itu bisa diturunkan dengan beberapa beragam bacaan. Kemudian akhirnya Allah berfirman yang disampaikan malaikat Jibril kalau Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, 7 dialek bahasa dan ragam bacaan itu. Sehingga ada qiraah sab'ah itu karena itu tadi. Berarti itu qiraah sab'ah itu mutawatir ya? Dari malaikat Jibril, Rasulullah sampai ada beliau-beliau semua yang pernah. Nah, dari sejarah yang sudah dipaparkan tadi itu merupakan sejarah umum ya, yang secara global ya, bahwa kenapa kok bisa ada 7 qiraah, 7 bacaan yang berbeda-beda. Nah, 7 imam itu siapa saja yang diakui oleh ulama kebenarannya dan kesahihannya itu? Ya, dari 7 itu yang pertama ada ulama dari Madinah atau dikenal dengan Imam Nafi' al-Madani. Yang kedua ada Imam Ibnu Katsir al-Makki dari Mekah. Yang ketiga ada Imam Abu Amr al-Basri dari negara Basrah. Yang keempat ada Abdullah bin Amir Asy-Syami dari negara Syria. Yang kelima ada Imam Asim bin Abi Najud al-Kufi dari negara Kufah. Yang keenam ada Imam Hamzah dari Al-Kufi juga. Yang terakhir ada Imam Ali al-Kisai al-Kufi juga dari Kufah. Juga. Yang kita kenal di sini itu merupakan bacaan yang masyhur dan sangat yang dipakai oleh kebanyakan umat Islam adalah riwayat dari Imam Hafiz dari An Asim dari Thariq Asy-Syatibiyah. Yang kita baca selama ini ya di Indonesia umumnya. Dan bahkan juga di negara lain seperti itu. Nah, tadi sudah diterangkan sejarah umum tentang qiraah sab'ah. Kenapa kok bisa berbeda-beda bacaannya? Sekarang gimana sih qiraah sab'ah itu kok bisa masuk di MQ dan programnya itu bisa berjalan sampai sekarang? Jadi ketika membahas tentang sejarah awalnya qiraah sab'ah di MQ, tidak terlepas dari Kiai Arwani Amin Kudus. Beliau yang mengutus santrinya bernama Kiai Marzuki Khairuddin untuk ke MQ dan mengajarkan qiraah sab'ah di sini. Sedangkan kita tahu Kiai Arwani sendiri adalah dulunya pernah menimba ilmu di Tebireng. Dan dalam kisah itu dijelaskan bahwa Kiai Arwani juga dulu sempat belajar Sirajul Qori di Tebireng. Sirajul Qori adalah kitab yang membahas tentang sab'ah. Merupakan syarah dari Syatibi. Syatibi itu adalah Nadhman Sab'ah. Setelah dari Tebireng, beliau juga pengembaraan ilmu di Jogja, di Krapia. Bagaimana kita tahu termasuk
pelopor adanya qiraah sab'ah di Indonesia adalah Kiai Munawir Krapia. Kiai Munawir, di sana Kiai Arwani belajar Al-Quran ke Kiai Munawir kurang lebih 11 tahun namanya. Itu setoran Al-Quran qiraah masyhur. 1,5 tahun beliau menghafalkan Al-Quran, dan 9 tahun setengah itu belajar qiraah sab'ah. Wah, subhanallah. Ketika ada utusan dari MQ meminta beliau untuk memberikan pengajaran sab'ah di MQ, beliau terpanggil. Karena dengan cara itu beliau bisa sambung lagi ke takfiran. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di MQ sendiri itu memakai kitab apa? Apa kitab Syatibiyah tadi atau kitab Sirajul Qori, apa ada kitab yang lain? Kalau di MQ sendiri, selama kita setoran dan maksudnya setoran itu ya pakai Fathul Barokat. Karangannya Kiai Arwani Kudus. Fathul Barokat itu karangannya Kiai Arwani. Itu kitab yang hitungannya sangat mudah sekali dipelajari. Dan menurut cerita itu beliau mengarang Fathul Barokat dikarenakan agar generasi berikutnya itu bisa mudah untuk memahami qiraah sab'ah. Seperti itu. Itu kok bisa Kiai Arwani itu kok bisa menuliskan kitab Fathul Barokat? Itu merupakan sumbernya dari mana, atau kok apa namanya bisa masyhur di sini dan lain sebagainya? Karena dulunya beliau ketika mengaji ke Kiai Munawir itu masih memakai Syatibiyah dan masih pakai Nazm Syatibi. Karena beliau merasa nanti generasi berikutnya akan kesusahan dengan Syatibiyah, beliau membuat kitab yang mempermudah itu. Fathul Barokat tadi. Lalu ada Fathul Barokat itu tadi. Fathul Barokat itu memudahkan orang-orang untuk bisa memahami sab'ah. Selain kitab Fathul Barokat, mungkin ada kitab-kitab yang lain yang bisa memudahkan kita dalam mempelajari ilmu qiraah sab'ah. Ya, sebenarnya pokoknya pelajaran sab'ah itu adalah Nadhaman Hirzul Amani Wajhut Tahani, karangan Syatibi. Yang biasa dikenal dengan Nazm Syatibi. Nazm Syatibi. Ya. Kemudian dari situ banyak syarah-syarah yang bermunculan, termasuk Sirajul Qori Al-Mutadi tadi, ada juga Al-Wafi, ada juga At-Taisir, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi yang paling mudah Fathul Barokat. Ya, itu mudah sekali karena sudah diurutkan oleh Kiai Arwani. Dari penjelasan panjang lebar yang diterangkan oleh beliau-beliau, mungkin bisa dicontohkan dari perbedaan antar qiraah yang bisa didengarkan oleh khalayak penonton. Moga Mas sudah aman contohkan. Fatihah mana? Oke, terserah pun. Dalam Fatihah itu ada perbedaan di ayat Maliki Yaumiddin. Ada imam juga yang membaca Maliki Yaumiddin. Ada juga yang membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin juga ada. Di ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Ihdinas Siratal Mustaqim, shotnya itu ada yang membaca dengan sin, ada yang membaca dengan ismam Ismamuzai. Ismam Sod Az-Zai. Ya. Shot Ihdinas Siratal Mustaqim. Juga di akhir Al-Fatihah ada yang membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang membaca dengan silah mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada juga yang dengan hum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Seperti itu. Itu dalam perbedaan contoh dalam surat Al-Fatihah. Mungkin cukup itu saja contohnya. Iya. Karena kita akan lanjut lagi bahasannya nanti. Mungkin di konten selanjutnya nanti bisa diteruskan antar per imam-imamnya ya, dari sumber kitab yang lain, dari utamanya di kitab Fathul Barokat. Cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang qiraah sab'ah. Nantikan pembahasan kita selanjutnya. Kita akan belajar bersama lebih dalam lagi tentang qiraah sab'ah.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para viewers, jangan lupa like, komen,